Saya Nadira Nur Anissa dengan NIM 0603522032 ingin mempresentasikan filsafat Eropa abad pertengahan dengan tokoh Agustinus. Agustinus lahir di Tagaste tanggal 13 November 354 dan wafat di Hippo tanggal 28 Agustus 430. Agustinus hidup pada zaman abad pertengahan, yang mana pada saat itu Romawi sedang kacau balau dan ingin hancur. Ia adalah seorang teolog Kristen terbesar sebelum abad gelap. Agustinus lahir di keluarga yang ayahnya beragama, tetapi ibunya penganut Kristen yang taat. Maka dari itu Agustinus sejak kecil tidak dibaptis. Pada umur 19 tahun ia mempelajari filsafat. Menurutnya agama Kristen tidak mempunyai mutu, tetapi Manichaeisme masuk dalam akal. Setelah 9 tahun ia sadar apa itu Manichaeisme, lalu pada umur 32 tahun ia menganut agama Kristen dan dibaptis oleh Ambrose. Agustinus meyakinkan dan memberi ajaran kepada penduduk. Buku tersebut berisi pembelaan terhadap kaum Kristen dan filosofi sejarah, dan akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan di Eropa. Dari kesimpulannya, pertama, Agustinus mengadaptasi dari ide Plato. Kedua, ia diakui sebagai bapak gereja yang baik oleh Roma Katolik maupun Protestan. Tiga, seorang teolog Kristen terbesar. Dan empat, Agustinus membuat karangan yang berpengaruh untuk penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauzaira Dika dengan nomor NIM 0603522033. Auguste Comte lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis. Kehadirannya di École Polytechnique dan pelayanannya sebagai sekretaris Claude Henri de Rouvroy. Comte de Saint-Simon École Polytechnique didirikan pada tahun 1794. Dari tahun 1814 hingga 1816, ia membenamkan dirinya dalam karya ilmiah dan pemikiran orang-orang seperti Lazare Carnot, Joseph Lagrange, dan Pierre-Simon de Laplace. Pada Agustus 1817, ia menjadi sekretaris Saint-Simon. Hukum 3 tahap. Comte menyatakan bahwa perkembangan intelektual manusia telah bergerak secara historis dari tahap teologis, di mana dunia dan takdir manusia di dalamnya dijelaskan dalam hal dewa dan roh, melalui tahap metafisik transisional di mana penjelasan dalam hal esensi, penyebab akhir, dan abstraksi lainnya, dan akhirnya ke tahap positif modern. Tahap terakhir ini dibedakan oleh kesadaran akan keterbatasan pengetahuan manusia. Comte membagi sosiologi menjadi 2 bidang utama, atau cabang: statistika sosial atau studi tentang kekuatan yang menyatukan masyarakat, dan dinamika sosial atau studi tentang penyebab perubahan sosial. Dia berpendapat bahwa prinsip-prinsip yang mendasari masyarakat adalah egoisme individu yang didorong oleh pembagian kerja dan kombinasi upaya dan pemeliharaan kohesi sosial melalui pemerintah dan negara. Saya, Reza Sabrina, akan mempresentasikan salah satu tokoh filsafat Eropa abad pertengahan, yaitu René Descartes. Descartes dilahirkan di La Haye, Prancis 31 Maret 1596 dan wafat di Stockholm, Swedia pada 11 Februari 1650. Beliau merupakan seorang matematikawan, fisikawan, filsuf, dan juga teolog. Beliau memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan bidang matematika sehingga mendapatkan sebutan Bapak Matematika Modern. Beliau adalah salah satu pemikir penting dan berpengaruh dalam sejarah Barat modern. Pemikiran-pemikiran Descartes antara lain: keraguan sebelum keyakinan. Descartes menciptakan metode keraguan yang ia gunakan untuk menguji pengetahuan-pengetahuan yang lampau, di mana ia bisa memilih yang benar dan menghindari yang salah. Karena itulah yang Anda menemukannya meragukan pengetahuan kita terhadap segala hal. Ia mengatakan bahwa indera menipu kita dan kebenaran-kebenaran umum yang kita klaim sesungguhnya mempunyai efek atau kesan fantasi dan keraguan bahkan lebih jauh lagi. Kita sering salah dalam pembuktian dan penetapan hukum.
sesuatu yang dapat dilintas oleh kesalahan, maka hilanglah keyakinan darinya. Di balik metode keraguan yang diciptakan Descartes, ada tujuan untuk sampai kepada keyakinan. Ia menamakannya dengan keraguan metodologis. Yang kedua adalah wujud jiwa. Sesungguhnya, keraguan terhadap segala sesuatu dalam pengetahuan kita dapat menyampaikan kita kepada sebuah kebenaran yang tidak diragukan. Maka manakala aku keraguan bahwa aku sedang melakukan kerja berpikir. Dan kerja berpikir ini yang mesti ada supaya aku bisa berpikir. Begitulah Descartes mengucapkan ungkapan terkenalnya cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Di sini kita melihat bahwa Descartes menetapkan wujud jiwa dan bukan badan, karena Descartes berbicara tentang zat yang berpikir, bukan badan yang dapat diindra. Yang ketiga adalah bukti adanya Tuhan. Karena Descartes mencoba membuktikan eksistensi Tuhan dengan 3 bukti. Bukti pertama adalah di sini Descartes meminjam metode keraguan dengan urutan sebagai berikut. Keraguan adalah bukti bahwa manusia menyadari bahwa dirinya bersifat kurang dan terbatas. Manusia tidak akan menyadari kekurangan ada pada dirinya kecuali jika memiliki ide atau konsep tentang kesempurnaan dan ide tentang eksistensi yang betul-betul sempurna. Konsep tentang kesempurnaan mampu diwujudkan oleh manusia dalam dirinya karena dirinya adalah eksistensi yang bersifat kurang dan sesuatu yang kurang tidak bisa menjadi sumber dari sesuatu yang sempurna. Konsep tentang kesempurnaan diletakkan dalam jiwa kita oleh suatu eksistensi yang sungguh sempurna, yaitu Allah. Bukti kedua dinamakannya dengan bukti ontologis eksistensialis. Descartes memaparkan sebagai berikut. Ketika pikiran memilah-milih berbagai konsep dan gambaran yang ada padanya, maka diantaranya berbagai konsep dan gambaran itu, ia akan menemukan konsep tentang eksistensi yang maha tahu dan maha kuasa di atas segala sesuatu. Sesuai dengan apa yang diperolehnya dari ide tersebut, maka dengan mudah pikirannya membosokkan bahwa Allah adalah wujud yang sempurna itu. Meskipun pikiran mempunyai konsep-konsep khusus yang berkaitan dengan banyak entitas lain, namun selamanya ia tidak akan melihat entitas yang meyakinkan tentang eksistensi objek-objek dalam konsep-konsep tersebut. Adapun pada konsep tentang eksistensi yang sempurna itu, pikiran bukan hanya melihat adanya kemungkinan eksistensi, seperti halnya konsep-konsep pikiran tentang sesuatu yang lain, bahkan ia melihat adanya eksistensi azali, abadi yang mesti ada. Bukti ketiga, di sini ia berpegang pada pembuktian yang lalu tentang adanya jiwa. Jika jiwa ada, maka bukanlah aku yang menciptakannya, karena seandainya aku yang menciptakan jiwaku, aku pasti akan memberikannya kesempurnaan yang aku inginkan. Dengan demikian, jiwa kita adalah akibat dari sebuah sebab lain, yaitu Allah. Seandainya aku mengembalikan wujudku kepada eksistensi selain Allah, maka terpaksa aku akan membentuk rangkaian sebab akibat hingga sampai kepada sebab pertama. Lalu pemikiran Descartes yang keempat adalah wujud alam luar. Dalam alam luar, kita menemukan banyak objek melalui indera, di mana Descartes meragukan apa yang disaksikan oleh indera. Akan tetapi menurut Descartes, akal kita memiliki kesiapan untuk menerima objek-objek itu. Karena kita sudah menetapkan keabsahan pengetahuan kita dengan eksistensi Allah. Maka Allah yang memberikan jaminan kepada kita akan kebenaran yang ada di hadapan akal. Karena kebaikan Allah akan mencegahnya untuk memberikan kita akal yang menyesatkan. Demikianlah Descartes menegaskan kepada kita bahwa alam itu ada seperti yang kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Putri Atifa dengan NIM 0603 522034 akan menjelaskan tentang John Locke. Yang pertama yaitu biografi dari John Locke. John Locke lahir di Warrington, Somerset pada tanggal 28 Agustus 1632. Ia adalah seorang anak dari pengacara dan ayahnya juga menjabat sebagai kapten kavaleri selama terjadi perang saudara di Inggris. Tokoh filsafat yang berasal dari Inggris ini merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh dari pendekatan empirisme. Ia merupakan salah satu tokoh filsafat pada abad ke-17 yang fokus dalam bidang kemasyarakatan dan epistemologi. John Locke pernah tinggal di Prancis selama beberapa tahun, kemudian kembali ke Inggris karena kesehatannya terganggu, hingga pada tahun 1704, tepatnya tanggal 28 Oktober, ia meninggal dunia. Pada tahun 1647, John Locke belajar di salah satu sekolah yang terkenal di Inggris, yaitu Sekolah Westminster. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Westminster, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke Sekolah Gereja Kristus, Oxford, pada tahun 1652. Pada tahun 1658, John Locke mulai tertarik dengan filsafat alam. Hal ini disebabkan oleh minatnya dalam bidang medis. Pada saat situasi politik di Inggris sedang bergejolak, John Locke mulai tertarik dengan bidang politik. Situasi politik ini disebabkan karena Cromwell, sebagai orang yang sebelumnya telah merubah sistem politik,
di Inggris meninggal dunia pada tahun 1658. Selanjutnya, pandangan tentang negara menurut John Locke. Pandangan John Locke tentang negara terdapat dalam bukunya yang berjudul Dua Tulisan tentang Pemerintahan atau Two Treatises of Civil Government. Ia menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap-tahap perkembangan masyarakat. Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi 3, yakni keadaan alamiah, keadaan perang, dan negara. Selanjutnya, karya-karya dari John Locke. Karya-karya utama John Locke yaitu A Letter Concerning Toleration, A Second Letter Concerning Toleration, dan lain sebagainya. Saya Rati Mulendari. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh dari filsafat Eropa abad pertengahan, yaitu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah seorang filsuf yang lahir di Malmesbury pada tahun 1588. Hobbes lahir pada 15 April bertepatan dengan insiden penyerangan Spanyol ke wilayah negara Inggris. Setelah lahir ke dunia, beliau harus berpisah dengan kedua orang tuanya dan berada pada pengasuhan pamannya. Hobbes memulai karirnya dengan mengenyam pendidikan di Magdalen Hall. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Hobbes dipercaya untuk menjadi tangan kanan Pangeran Cavendish yang bertugas mengurus seluruh kebutuhan pangeran sekaligus mengajari pangeran. Pengabdian Hobbes tersebut akhirnya membuahkan hasil saat ia diajak berhijrah ke negara Prancis dan Italia sekaligus memulai debutnya. Hobbes terus-menerus mengembangkan keahliannya hingga nafas terakhirnya di usia 91 tahun. Pada akhir hayatnya, Hobbes berkhianat pada kerajaan Cavendish yang pernah memberinya kehidupan dan memilih anti-monarki. Menurut buku biografi Thomas Hobbes, ia bisa hidup dengan mudah setelah beliau bebas dari status tawanan karena kebijaksanaan raja berikutnya. Secara umum, Hobbes mempunyai pemikiran yang berdasar pada konsep empirisme. Menurut konsep empirisme, pengetahuan berawal dari pengalaman. Dalam hal ini, Hobbes memiliki pandangan sendiri tentang filsafat. Menurutnya, filsafat adalah ilmu sebab musabab karena faktanya dapat dicari. Pendapat Hobbes tersebut secara tidak langsung menunjukkan kebenaran yang bersifat indrawi. Pemikiran Hobbes yang sangat terkenal adalah mengenai materialisme. Menurut gagasannya, Hobbes berpendapat jika manusia terbentuk dari materi. Pendapat Hobbes satu ini tidak banyak disebutkan pada tulisannya, akan tetapi dapat mematahkan pendapat lawannya. Hasil pemikiran lain dari Hobbes adalah mengenai kemandirian filsafat. Menurut Hobbes yang menjadi salah satu tokoh pendirinya menyatakan jika filsafat telah diakulturasi dengan konsep keagamaan. Pendapat Hobbes satu ini menjadikan sebuah pendapat jika filsafat memiliki objek yang nyata. Pendapat Hobbes ini menjadikan filsafat memiliki batasan dalam segi masalah. Batasan masalah yang diungkapkan Hobbes menjadikan pembagian ilmu filsafat menjadi bidang geometri, fisika, etika, dan politik.